Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Ingat, belajar merupakan cara seseorang untuk memperoleh kecakapan, keterampilan, dan sikap. Sebelum belajar, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terapkan Quranic Immunity Method. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falanaqussuna 'alaihim bil ilmi wa ma kunna ghaibin. Artinya, dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka. Shadaqallahul azim. Saat ini kita mudah sekali mengakses informasi melalui media apapun, salah satunya media cetak. Di dalam media cetak, biasanya informasi disajikan dalam bentuk teks, seperti berikut ini atau berikut ini. Teks apakah itu? Ya, benar. Teks editorial atau tajuk rencana, yakni artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran mengenai pandangan redaktur terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang marak menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial atau yang menimbulkan perbedaan pendapat. Adapun kita hari ini akan belajar untuk memahami isi teks editorial dengan belajar struktur dan kebahasaan teks editorial. Struktur teks editorial yang pertama adalah pengenalan isu, yakni bagian awal
berita atau teks yang berisi tentang pengenalan isu atau permasalahan yang dibahas. Contohnya paragraf berikut. Selanjutnya yang kedua, penyampaian pendapat atau argumentasi. Bagian ini berisi pendapat penulis yang berusaha meyakinkan pembaca bahwa apa yang dikemukakan itu benar. Contohnya paragraf berikut. Yang ketiga, penegasan ulang. Merupakan bagian terakhir teks yang berisi simpulan dari pendapat penulis, yang mana biasanya penulis menambahkan kritik dan saran untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan itu benar. Contohnya paragraf berikut. Baik, sudah paham? Sebagai soal latihan, silakan kalian simak latihan soal berikut ini. Paragraf tersebut berdasarkan strukturnya merupakan bagian apa? Ya, benar, bagian pengenalan isu. Karena dalam paragraf tersebut memperkenalkan isu atau permasalahan yang dibahas, yakni pemerintah bergerak cepat menyelamatkan sektor pariwisata yang mulai lesu akibat mewabahnya virus corona. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kebahasaan teks editorial. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris, yaitu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, penggunaan kata-kata populer, yakni kata-kata yang lazim digunakan di masyarakat sehingga mudah untuk dipahami. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, kata hubung atau konjungsi, yaitu kata atau ungkapan yang menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Contohnya sebagai berikut. Lalu yang keempat, kata keterangan atau adverbia. Dalam teks editorial, kata keterangan yang digunakan adalah adverbia frekuentatif, yakni kata keterangan yang maknanya berhubungan dengan tingkat kekerapan terhadap sesuatu hal atau masalah. Contohnya sebagai berikut. Yang kelima, kata kerja. Dalam teks editorial terdapat 3 macam kata kerja. Yang pertama, kata kerja relasional, yakni kata kerja yang menghubungkan subjek dengan pelengkap. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, kata kerja material, yakni kata kerja yang menghubungkan subjek dengan objek dan keterangan. Contohnya sebagai berikut. Lalu yang ketiga adalah kata kerja mental, yakni kata kerja yang mengungkapkan persepsi subjek terhadap sesuatu yang sedang dialami. Contohnya sebagai berikut. Yang keenam, modalitas. Modalitas adalah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap penulis terhadap sesuatu yang dibicarakan. Contohnya sebagai berikut. Bagaimana? Sudah paham? Sebagai latihan soal, kalian jawab soal berikut. Ya, dalam teks tersebut, unsur kebahasaan apakah yang terdapat pada penggalan teks tersebut? Ya, benar, kata kerja mental. Karena, namun selain tidak etis, keputusan itu ironis dan absurd. Ada di bagian akhir paragraf. Baik, untuk soal latihan, carilah sebuah teks editorial, lalu analisislah struktur dan kebahasaan dari teks tersebut. Demikian belajar kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Hari ini kita telah belajar tentang struktur dan kebahasaan teks editorial. Sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.